Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-66. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham BBRI. Ini ada salah satu orang request di Stockbit dan dia bertanya apakah saham BBRI ini sudah layak invest di sekarang. Jadi kalau misalkan teman-teman, kalau yang mau invest, teman-teman harus bisa benar-benar membedakan ya. Kalau teman-teman sekedar cuman mau cari titik entry dari saham investnya, maka saya belum merekomendasikan ya, karena memang teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa BBRI ini sudah berhasil naik terus dari PBL menembus PBH dan sekarang dia akan menguji TP3 di 3746. Tapi kalau teman-teman invest BBRI dalam jangka waktu yang panjang, maka teman-teman masuk di harga berapapun sebenarnya tidak jadi masalah ketika teman-teman mengerti berapa sih margin of safety-nya. Kira-kira BBRI ini kalau saya beli harga sekarang, kemungkin nilai wajarnya itu kira-kira masih berapa persen saya dapat. Nah, ini yang teman-teman harus bisa bedakan ketika mau invest di sebuah saham, tidak hanya di BBRI, tapi di semua saham. Jadi jangan teman-teman mencampuri antara technical dan fundamental. Jadi kalau misal teman-teman reason to buy-nya karena misal BBRI di harga sekarang margin of safety-nya 50%, maka teman-teman harusnya masuk saja, karena ketika dia semakin turun maka margin of safety semakin besar, artinya potensi keuntungan teman-teman semakin besar. Tapi kalau misalkan teman-teman secara teknikal, saya rekomendasikan boleh beli asalkan dia masih berada di atas 3560 sampai dengan 3640. Itu range buy yang aman. Cut loss jika dia turun di bawah 3560 dan targetnya adalah ke 3746. Saham berikutnya yang akan kita review adalah saham BTPS. Saham BTPS hari ini tutup minus 2,59% di harga 3770 dan seperti biasa dia tidak berhasil menembus PBH di 4050. Ini sudah mencoba kurang lebih 2 kali sampai 3 kali, namun tidak pernah bisa berhasil, dan juga dia ditutup di bawah white line di 3800. Untuk BTPS saya rekomendasikan boleh beli kalau dia berhasil break dulu di atas 3800 dengan target terdekat di 4050. Selama dia berada di bawah 3800, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan ke 3200. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Cepin. Saham Cepin hari ini tutup minus 1,61% di harga 6125. Saham Cepin hari ini telah muncul red triangle di mana middle trend juga sideways, secara VPA-nya juga masih di bawah rata-rata. Artinya belum ada cukup demand dari saham ini. Ya, daya belinya hanya 14%. Di mana kalau teman-teman ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan selama dia berada di atas 5725, itu adalah PBL-nya. Jadi selama di atas itu masih aman. Tetapi kalau mau lebih aman lagi teman-teman, boleh beli saat dia masih berada di atas 6100 dengan target kenaikan terdekat ke 6400. Di situ ada gold line dan target terjauh kita ke 6600, yaitu 40 hari rata-rata tertinggi dari saham Cepin. Kemudian berikutnya ada saham Medco. Saham Medco hari ini tutup cukup baik ya. Dia ada full body candle di mana ditutup di harga 575
dan dia telah berhasil menembus gold line, dia berhasil menembus gray line di 528 dan di 556, dan sekarang dia tertahan tepat di PBH di 575. Ini sangat menarik, daya belinya bagus sekali 100%, VPA nya juga very high. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli kalau dia berhasil naik di atas 575. Jadi kalau dia break di 575, teman-teman langsung ambil dan teman-teman bisa atur taking profitnya. Tapi misalnya teman-teman sudah beli, dia naik, maka teman-teman bisa gunakan 1-2 tick di bawah 575 itu sebagai batasan untuk stop loss. Saham berikutnya yang akan kita review adalah saham Pegas. Saham Pegas cukup menarik teman-teman, hari ini naik 0,76%, ditutup naik tipis di 1315, di mana dia telah berada di atas PBH di 1280 dan masih berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 1385, yaitu di TP3. Bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, boleh beli selama dia berada di atas 1305 sampai dengan 1316. Jadi di range itu teman-teman boleh beli dengan batasi stop loss jika turun di bawah 1305, dan targetnya adalah ke 1385 dan target jauh kita adalah ke 1418. Saham berikutnya akan kita review adalah saham BBKP. Saham BBKP setelah diambil alih oleh Kukmin dan ada beritanya bahwa mereka akan menahkodai lebih baik dari manajemen sebelumnya, saham BBKP hari ini naik sangat tinggi, yaitu sampai arah 34,01% di harga 264. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, boleh kawal terus, pasang trailing stop ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, masih ada kemungkinan masih bisa naik BBKP besok, tetapi risikonya juga cukup besar. Jadi teman-teman bisa atur sendiri risk dan reward manajemennya. Jadi misalkan teman-teman mau tanda petik copet ya, tanda kutip copet, maka teman-teman harus pintar-pintar tahu titik entry dan tahu cara keluar. Jangan sampai teman-teman terjebak di harga yang tinggi. Saya rekomendasikan teman-teman di jam 9 pagi sampai dengan jam 9.15 itu masih terjadi bongkar muat yang cukup signifikan, sangat volatile, sehingga teman-teman harus lebih waspada. Namun di jam itu pun teman-teman bisa menghasilkan profit kalau teman-teman tahu caranya. Sehingga untuk BBKP yang belum punya barang, saya masih kasih informasi agar tetap hati-hati. Oke, sekian review saham part yang ke-66 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit maupun di Instagram. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar informasi ini dapat bermanfaat buat siapapun yang menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga membantu.